kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah manusia itu bersyukur karena diberikan kemiskinan oleh Allah. Karena kaya itu, harta itu adalah musuh Allah kalau kita tidak mengeluarkan. Tapi karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dianggap itu musibah. Padahal itu tanda kasih sayang Allah buat dia. Jadi seharusnya bersyukur kalau dikasih miskin. Nggak usah sedih, karena baginda Rasul sekalipun yang teladan buat kita, Allah tidak berikan dia rezeki, tidak dikayakan, hidup sederhana. Itu baginda Rasul. Oleh karena itu seorang tanya sama Habib Umar, katanya, Habib, Al-Faqih Muqaddam di dalam doanya itu minta dunia yang membantu kelancaran urusan akhirat. Sementara Habib Abdullah Al-Haddad sendiri di dalam doanya mengatakan, Allahumma khuruj min qalbi kullu khadari lid dunya wa kullu mahallin lil khair. Ya Allah, keluarkan di dalam hatiku ini tempat kecintaan kepada dunia. Setiap hati yang condong kepada dunia minta dihilangkan. Kemudian orang itu berkata, tanya kepada Habib Umar, Habib, mana yang harus kita ikuti? Seperti Faqih Muqaddam kan, minta dunia, atau seperti Habib Abdullah Haddad yang sama sekali? Mana yang harus kita ikuti? Kata Habib Umar, kalau inti minta dunia seperti Faqih Muqaddam, inti punya makam seperti apa? Kalau sekelas Faqih Muqaddam minta dunia yang membantu urusan akhirat, kalau kayak kita ini, apa kita sudah sekelas dengan Faqih Muqaddam sehingga mampu mengatur dunia kita? Minta yang diridhai Allah saja. Habib Abdullah Haddad yang wali selama memimpin menjadi wali, dikatakan wali kutub, itu selama 60 tahun saja takut kepada dunia. Apa kita ini lebih hebat daripada Habib Abdullah Haddad? Sudah, kata Habib Umar, minta jadi hamba yang diridhai Allah saja. Dikasih iya, tidak dikasih iya. Jangan minta-minta. Apa yang dikasih oleh Allah, itu kita terima. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Karena yang dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah itu bukan cuma dari dunia saja, bukan cuma ibadah saja, bukan cuma wirid saja, bukan cuma bacaan Quran saja, tetapi mencari dunia pun itu salah satu bentuk daripada ibadah kita, asal kita pintar menempatkan niat. Jadi yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan itu niat. Kita duduk di rumah dengan duduk di masjid sama. Bedanya apa? Iktikaf itu niat kita di masjid beda. Kalau kita tidak iktikaf, sama aja nih, duduk di rumah dengan di masjid sama. Itu yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, bersyukurlah bagi kita yang diberikan kemiskinan oleh Allah. Kenapa? Paling tidak, kata beliau di dalam kitab beliau yang lain, tidak begitu banyak pertanyaan Allah nanti, karena kita termasuk orang yang miskin. Tetapi alangkah celakanya, sudah miskin dihisap orang kaya, ini yang paling celaka. Jadi barisan dia, barisannya Qarun, barisan Haman, barisan Lim Siliong, dulu baris dia ikut di sini. Padahal tidak punya apa-apa. Ditanya oleh orang, kenapa wahai Habib dia duduk di tempat barisan, atau dia berada di barisan orang-orang yang kaya, padahal dia miskin, yang mau dia makan pun susah. Katanya dia setiap hari berhayal ingin kaya. Akhirnya Allah golongkan dia kepada orang-orang yang kaya. Miskin tapi hisabnya kaya. Man ukis udib, kalau sudah banyak ribahnya pasti kena. فليحمد الله الذي شبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. Syabbaha bil anbiya, gitu. Orang miskin itu Allah samakan dengan para nabi. Nabi itu hidup sederhana.
Kenapa harus takut dengan hidup miskin? Nabi semuanya hidup sederhana, kita orang miskin. Kita berhayal kaya tiap hari. Orang miskin yang bersyukur, orang kaya yang tidak takut miskin itu yang bagus. Orang kaya tidak takut miskin. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Jalani, letakkan dunia itu di tangan, jangan di hati. Kalau di hati kita kepikir mau mengeluarkan berat, sudah taruh di tangan. Karena kalau kita mengeluarkan harta kita untuk kita juga. Cuma karena orang itu kalau sudah merasa punya dia, sulit mengeluarkan. Padahal dikatakan bahwa harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang, malah bertambah. Oleh karena itu pernah Sayyidina Bilal bin Rabah, dia punya uang lagi, tinggal itu saja di saku. Katakan 1.000 mungkin di saku. Berarti mau mengeluarkan ada pengemis, keluarkan apa enggak? Baginda Rasul jerit dari belakang, ya Bilal, amfik maafil jeb, ya tik maafil jeb. Bilal, keluarkan yang ada di saku, nanti datangin tak kelihatan. Diganti sama Allah. Yang jelas paling tidak sedekah itu bisa menghalangi kita dari bala dan musibah. Oleh karena itu kata baginda Rasul, innal bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu tidak akan melampaui sedekah. Diceritakan oleh ulama salaf kita, guru-guru kita, ada seseorang dari bangsa Lahdan. Dia kalau ngomong itu selalu benar apa yang diomongkan. Dia seorang wali mengatakan bahwa si fulan itu akan mati pagi ini. Malam ini dia akan mati. Malam ini dia harus mati. Katanya, Habib, tadi malam saya lihat, tadi sore saya lihat dia masih di pasar. Katanya, malam ini dia harus mati. Dia mati malam ini, ketentuannya. Kata orang ini, subuh aku lihat dia sembahyang di masjid. Wah, berarti tidak benar yang dia omongkan Habib itu. Didatangi sama Habib itu lagi. Habib, dia sembahyang di masjid. Berarti tidak mati tadi malam. Katanya iya. Dia tidak mati karena dia Allah akhirkan umurnya 15 tahun. Karena dia telah bersedekah 15.000 dirham. Kalau kau tidak percaya, katanya, waktu malam ini dia harus mati, kau datang ke rumahnya, kau buka bantalnya, kau angkat bantalnya. Setelah diangkat bantalnya, ada ular. Dia matinya harus dengan ular, mau dipatuk. Dia mau dipatuk ular. Tapi karena dia bersedekah, Allah panjangkan 15 tahun. Kata yang mendengar cerita ini, setelah 15 tahun kemudian, aku dapatkan orang ini meninggal dunia karena dipatuk ular. 15 tahun. Tapi karena bersedekah, Allah amankan jadi bala. Jadi jangan kita kalau ada mau melangkah sebuah masalah, ada yang kita hadapi atau ada yang kita hadapi, cepat kita bentengi diri kita dengan bersedekah. Aman. Tidak usah pakai jimat. Bersedekah juga, pakai jimat juga lebih aman. Jadi bentengnya kokoh. Kikir, bersedekah hancur duluan. Bersedekah karena kata baginda Rasul, al-bala la yatakhattas sadaqah. Bala itu tidak akan melampaui. ولقد كان سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم يربط حجرا على بطنه من الجوع وقد يمر شهران أو أكثر ما توقد في بيته نار لطعام ولا غيره إنما يكون على التمر والماء. Ada yang lebih lapar dari baginda Rasul. Baginda Rasul diikat perutnya dengan batu. Tidak ada. Ada sini yang diikat dengan batu. Kata Syekhona, kalau kita miskin jadi orang ahli ibadah, pasti wali gitu. Kita udah miskin, tidak ibadah. Di dunia miskin tidak enak, apalagi di akhirat. Ada seorang wali
yang untuk mencarikan penghidupan, ngasih makan istri dan anaknya sampai mampus ya. Kata si wali ini, ya Allah, kalau besok tidak engkau beri aku rezeki untuk anakku dan istriku yang sudah 3 hari tidak makan, besok aku akan sholat, aku akan sembahyang 1000 rakaat. Diancam Allah dengan ibadah, bukan kafir aja lebih enak. Bukan. Diancam katanya kalau besok ada rezeki mau sembahyang 1000 rakaat, itu wali diancam pakai ibadah. Jangan, ini mungkin karena saya banyak ibadah. Dulu ndak ibadah, saya rezeki lancar. Sekarang kok ibadah? Ini omongan orang kafir. Jangan sampai ngomong begitu kepada Allah. Karena ibadah ente tidak mempengaruhi dunia rezeki. Rezeki sudah ditentukan sebelum kita lahir. Hanya jalannya saja. Tidak perlu dengki dan hasud kepada orang yang sudah ditentukan oleh Allah. La tukthir hamad ma qaddar yakun. Apa yang ditentukan Allah, jangan terlalu banyak risau. Apa yang ditentukan Allah pasti terjadi. Kenapa harus risau? Kita ini hanya pemain saja. Ini main film kita. Saudaranya Allah sudah terjadi. Makanya kalau tidak percaya kita bahwa film ini sudah pernah di-setel dulu sama Allah, kita kadang-kadang duduk kayak pernah duduk kayak gini, pernah terjadi kayak gini, pernah terlintas. Kita dilintaskan, kata Imam Ali, dilintaskan kepada hal yang akan datang kepada kita. Sementara kejadian itu masih belum dilintaskan. Kan pernah kadang-kadang kayak pernah duduk kayak gini, kayak pernah terjadi sesuatu itu, padahal itu belum terjadi. Itu katanya bahwa film kita didahulukan sama Allah. Kita lihat sedikit. Nah, para wali, kata Habibullah Haddad, tambah jauh yang dia katakan, kemudian kejadian itu betul-betul terjadi apa yang dia omongkan, tambah jauh, itu menunjukkan tambah tinggi makam dari sisi Allah. Kalau umumnya setahun baru kejadian apa yang dia omongkan, atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang 4 tahun itu jauh lebih tinggi daripada yang setahun. Oleh karena itu banyak sekali omongan-omongan baginda Rasul, sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada kaum begini. Kemudian dikatakan sayati zamanun ala ummati yahujuna aghniyahum litanazzuh wa fuqara'uhum lit-talab. أغنياءهم للتنزه يهجون أغنياءهم للتنزه وفقراءهم للطلب. Dan naik haji nanti akhir zaman, yang kaya-kaya ya daripada jalan ke Amerika bagus ke Mekah, sekalian ibadah. Jadi sekalian ibadah, bukan ibadah, sekalian ibadah. Daripada ke Amerika bagus lah ke Mekah sekalian ibadah. Yang miskin jadi sumbangan ke Mekah jadi sumbangan. Itu akhir zaman. Itu sudah diomongkan oleh baginda Rasul 1400 tahun yang lalu. Sekarang kejadian. Fuqara'uhum lit-talab. Wa nazala bihi dhayfun fa arsala ila abyad Tiflis falam yujad fiha ma yut'imuhu. Ini baginda Rasul. Kedatangan tamu repot menjamu koyak. Dikirimnya ke semua rumah-rumah istri beliau yang 9 istri tidak ada yang mau makan. Ini baginda Rasul, Nabi kita begitu. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengatakan, dengarkan, wahai kaum muslimin, dengarkan. Oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, demi Allah, aku tidak akan mendengarkan omongan. Kenapa kata Sayyidina Umar? Karena 2 hal kita tidak akan mendengarkan omongan. Pertama, kau kalau makan kuahnya 2. Presiden punya kuah 2, dan suka rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kau punya 2 pakaian. Pemimpin sekarang punya 2 pakaian. Karena punya 2 pakaian tidak didengarkan. Kita pakaiannya berlama-lama untuk sidang ini, untuk pertemuan ini, macam-macam. Bukan satu, kita yang miskin lebih dari 1. Wa mata yawma mat wa dir'uhu marhuna. عند يهودي في أصوع من شعير وليس في بيته ما يأكله ذو كبد كف من شعير. قد يكون قصدك أيها المريد مهمته من الدنيا فرقة تستر بها عوراتك ولقمة على الفقر. Baginda Rasul meninggal, pakaiannya digadai, tidak ada yang mau dimakan.
Kalau umpamanya miskin itu jauh lebih mulia, kaya itu jauh lebih mulia, tentu Allah tidak akan miskinkan para nabi dan wali-walinya. Baginda Rasul, raja daripada nabi, masih dimiskin sama diberikan kemiskinan oleh Allah. Berarti miskin itu satu tingkat makam yang luar biasa untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu sebagian ulama ahli sufi ketika dia mau meninggal cuma punya satu. Ketika mau meninggal dia katakan, tolong gamis ini nanti kalau aku mati kasihkan ke orang. Karena aku datang tidak pakai baju, aku pingin pulang tidak pakai baju. Tidak punya apa-apa. Ya nanti kita katakan, kata Imam Ali ketika ziarah ke kuburan, ukhbiruna bi akhbarikum am nukhbirukum bi akhbarina. Ketika Imam Ali masuk ke kuburan, orang-orang kubur, kau kasih tahu kubur di dalam kubur keadaan kalian bagaimana, atau kalian ingin tahu keadaan di rumah kalian? Katanya, wahai Imam Ali, kasih tahu kabar berita keadaan setelah kami meninggal. Katanya, amal azwaj fakat tazawwajat. Kau punya istri yang cantik itu kawin lagi. Udah dikubur. Amal aulad nusyira fi zumratil yatim. Anakmu dia jadi yatim, ada yang dititipkan ke panti asuhan. Amal amwal faqad qusima. Hartamu sudah dibagi-bagi sampai ke pengadilan lagi. Baginya rebutan. Amal bina alladhi sayyadtum sakanat wa ada. Rumah yang megah yang kau bikin, yang tinggal di situ sekarang musuhmu. Karena anakmu tengkar, warisan harus dijual, mau dibagi. Musuhnya, aku yang mau beli. Jadi, apa yang tersisa tidak? Anaknya miskin, di panti asuhan. Harta siang malam yang dia cari sudah dibagi-bagi. Istrinya kawin lagi. Mau ngamuk tidak bisa. Kenapa mau? Apalagi daerah sini. Masuk dalam peti. Tidak bisa keluar. Tapi Jawa masih tunggu kayunya jatuh bisa keluar. Kalau di sini tidak pakai peti tidak bisa. Taruh di air lagi kedinginan. Kasihan. Ya. وإياك وسم القاتل وهو أن تشتاق إلى التنعم بالدنيا وترغب في التمتع بشهواتها وتغبط المتنعمين بها من الناس فسوف يسألون عن نعيمها ويحاسبون على ما أصابوا Ini dunia setiap yang melupakan kita kepada Allah, bukan cuma uang, bukan cuma rumah, bukan cuma mobil, apa saja yang melupakan kita kepada Allah. Itu dunia. Biar baca Quran, biar sembahyang. Yang tidak ingat kepada Allah, dunia namanya. Dunia itu katanya pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq jalan suatu saat beliau ingin minum, terus dikasih air yang bercampur madu, air dingin dari girba. Girba itu air yang ada di dalam kulit apa itu dibikin dingin air, jadi campur madu. Setelah mau diminum Sayyidina Abu Bakar kasih, apa ini? Air dicampur madu, pingsan. Ketika bangun ditanya, ketika sadar, kenapa ya Sayyidina Abu Bakar? Katanya pingsan. Katanya aku teringat suatu waktu Baginda Rasul. Tangan Baginda Rasul begini. Aku ingat suatu saat aku jalan dengan Baginda Rasul. Jauh tangannya. Pergi. Padahal aku lihat kata Sayyidina Abu Bakar di depannya tidak ada apa-apa. Aku tanya Rasulullah, kenapa engkau tanganmu? Katanya dunia datang kepadaku, datang seperti seorang berbentuk perempuan yang cantik. Aku takut ditolak Baginda Rasul, dia datang kepadaku dengan bentuk air dicampur madu, air dingin dicampur madu. Takut itu. Jadi datangnya macam-macam. Jadi kata Imam Ghazali, setiap sesuatu yang merupakan kita kepada Allah itu dunia, walaupun bentuknya akhirat, sholat, baca Quran, kalau tidak ingat kepada Allah. وتمتع به من شهواتها
ولو أنك عرفت المشاق التي يساقونها والقصص التي يتجرعونها والهموم التي في قلوبهم وصدورهم في طلب الدنيا وفي الحرص على تمنيتها والامتناع بحفظها ولكنت ترى ذلك يزيد بأضعاف كثيرة على ما هم فيه من لذة التنعم بالدنيا. Jadi dunia itu kata Imam Haddad, dicari kita setengah mampus belum tentu dapat. Kalau sudah dapat belum tentu bermanfaat. Kalau sudah kita dapat terus kita tinggalkan. Nanti tinggalkan dunia. Tinggal. Cari setengah mampus, didapat belum tentu bermanfaat. Sudah dapat belum tentu bermanfaat. Tinggalkan sudah pasti. إن كانت ثم لذة ويكفيك زاجرا عن محبة الدنيا ومزهدا فيها قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة الكافر. سجن المؤمن وجنة الكافir. Ini penjara buat kita. Kita sudah di penjara, tidak bisa keluar. Kalau kita sudah dinyatakan oleh Allah atau di dalam kehidupan dunia ini, kalau hakim mengatakan ketokan palu hukuman mati untuk si fulan, bisa ketawa deh, nah hukuman mati. Kalau sudah palu diketok dan dia harus mendapatkan hukuman mati, dia tidak akan bisa ketawa. Hanya orang gila yang bisa ketawa ketika dihukum mati. Kita ini sudah dihukum mati sama Allah, sudah di dalam penjara dihukum mati lagi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kemudian sudah di dalam penjara, mau keluar kemana? Ini yang jaga mereka, pagarnya tinggi. Mau keluar dari dunia tidak bisa. Ya keluar dari dunia, meninggalkan dunia namanya. Dihukum mati, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Masih bisa ketawa. Makanya kata Imam Ghazali, dunia itu orang gila. Masih bisa ketawa di saatnya udah dihukum mati masih ketawa, berarti gila.